mengenal pribadimu. Biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu. Mari kita membaca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kalau kita membaca, saudara-saudara, kisah ini, kalau kita membaca firman Tuhan ini, maka saya dapat mengatakan, bukan bermaksud kita mengatakan sesuatu yang bersifat superioritas, tapi dalam keyakinan dan perspektif iman Kristen tentu kita bicarakan, bahwa tidak ada manusia di dalam dunia ini, bahkan yang disebut dengan tokoh agama di dalam dunia ini, yang memiliki jejak hidup yang begitu hebat, tanpa cacat, tanpa celah, kecuali Tuhan Yesus. Tidak ada tokoh manapun, bahkan yang disebut sebagai tokoh agama, tokoh spiritual, yang memiliki jejak rekam hidup yang sedemikian sempurna, kudus, tanpa cacat celah, kecuali Yesus Kristus. Dia lahir sampai naik ke surga, didapati tanpa cacat celah. Dia datang menjadi manusia, benar-benar berkeadaan sebagai manusia yang memiliki pikiran, perasaan, yang bisa melahirkan sebuah kehendak, yang memiliki kebebasan melakukan apapun yang dia mau, dan banyak pilihan yang Yesus bisa perbuat selama dia menjadi manusia, karena dia memang benar-benar menjadi manusia. Tetapi dalam keberadaannya sebagai manusia, Yesus memilih untuk taat kepada Bapa, taat sampai mati, bahkan mati disalibkan. Ketika dia mati disalibkan, dia benar-benar mati, dia benar-benar meninggal, dan diturunkan dari salib, dikuburkan, dia benar-benar dikuburkan, dan kemudian hari yang ketiga dia bangkit. Dia bangkit bukan karena dia Allah, bukan karena dia Allah, dia bangkit karena kesalehannya. Kitab suci mengatakan Allah membangkitkan dia karena kesalehannya, tanpa cacat, tanpa celah. Itu sebabnya Bapa membangkitkan, Allah membangkitkan, dan dia benar-benar hidup. Sekalipun tokoh-tokoh masyarakat pada masa itu, tokoh-tokoh agama berkolaborasi dengan penjaga kuburan yang memberikan berita hoax bahwa Yesus mayatnya dicuri, sehingga menyebarlah berita kemana-mana. Bahkan mungkin sampai hari ini mengatakan Yesus tidak benar-benar bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Tetapi fakta membuktikan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan dia makan bersama-sama, tinggal beberapa saat lamanya, dan berulang-ulang dia menampakkan diri di hadapan orang banyak. Dan setelah itu barulah dia naik ke surga,
Dan naik ke surga pun bukan hayalan. Naik ke surga pun bukan imajinasi. Tapi sungguh-sungguh faktual karena disaksikan oleh murid-muridnya dan orang-orang yang ada di atas Bukit Zaitun itu. Alkitab mengatakan kalau ada saksi 1 atau 2 orang, itu perkara sah. Artinya kalau ada saksi yang melihatnya, bahkan sekarang saksinya bukan hanya 1-2 orang, murid-muridnya dan orang banyak menyaksikan fakta Yesus naik ke surga sampai awan menutupinya. Kemudian malaikat berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu menatap ke langit? Yesus yang naik ke surga akan turun kembali." Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, betapa hebat, betapa luar biasanya seorang yang bernama Yesus Kristus. Dan hari ini kita merayakan peristiwa kenaikannya Dia ke surga. Dan kita harus memastikan bahwa ketika kita merayakan kenaikan Yesus ke surga, maka jangan sampai berhenti kepada level merayakan dari sisi agamawi, tapi kita harus dapat menyerap kebenaran-kebenaran yang ada di balik kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Alkitab mengatakan, Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat. Jadi Yesus harus naik ke surga. Dia menyediakan tempat. Tentu saudara, tempat yang dimaksudkan di sini yang saya yakini dan yang saya pahami dari kitab suci, tempat yang bukan bersifat alam roh, tapi tempat yang bersifat fisikal. Bahwa nanti Tuhan menyediakan kepada kita satu tempat yang disebut dengan surga dan sering juga disebut dengan langit baru dan bumi yang baru. LB3, langit baru, bumi baru. Kalau ada langit baru, bumi baru, berarti ada langit baru dan bumi lama. Langit lama dan bumi lama. Dan bumi lama dan langit lama adalah yang kita tempati sekarang ini. Yang dulu diciptakan oleh Tuhan sebenarnya adalah menjadi Firdaus, di mana manusia bisa hidup di dalamnya untuk selama-lamanya kalau andai saja dia tidak berdosa dan tidak jatuh dalam pemberontakan. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Alkitab mengatakan bumi ini terkutuk karena dosa manusia. Dan dosa itu semakin berkembang. Dosa itu semakin kualitasnya meningkat. Dosa itu semakin mencengkeram hidup manusia. Sehingga manusia tidak satupun yang bisa menyelamatkan diri. Sejak jatuh ke dalam dosa, manusia tidak mungkin bisa mencapai kehidupan dalam standar kesucian Tuhan. Karena seluruh hidupnya rusak karena dosa. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mewujudkan rancangan keselamatan Bapa. Dia mati disalibkan. Dan ketika mati, darahnya tercurah. Salib menjadi simbol perdamaian. Kita didamaikan dengan Bapa. Kata didamaikan artinya yang dulu kita terbuang, sekarang didekatkan. Ada akses untuk bisa membangun hubungan kembali dengan Bapa. Dan di salib itu ada anugerah yang besar. Anugerah Allah yang Dia kerjakan melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus. Oleh darahnya dosa kita ditebus. Oleh darahnya dosa kita diampuni. Dosa dari sejak Adam dan Hawa sampai dosa manusia sekarang, bahkan dosa manusia yang akan datang, yang akan lahir, bahkan sampai akhir dunia ini. Seluruh dosa manusia sudah diselesaikan, sudah dipikul oleh kematian Yesus Kristus. Ada anugerah yang terbuka. Ada pintu anugerah yang terbuka bagi kita untuk dikembalikan kepada rancangan semula. Jadi keselamatan itu adalah bukan peristiwa kita lompat dari neraka kepada surga seperti yang diyakini secara mistis oleh agama-agama. Tapi keselamatan itu adalah dikembalikannya manusia ke dalam rancangan semula. Yaitu menjadi manusia seperti Yesus
hidup tanpa cacat celah dan berkenan kepada Allah. Sebab hanya orang yang seperti inilah yang akan berkenan masuk sebagai anggota kerajaan surga di langit baru dan bumi baru. Dan karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Yesus mengorbankan dirinya, memberikan hidupnya. Dan setelah dia menyelesaikan segala sesuatu, maka dia naik ke surga. Disaksikan oleh orang banyak. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 3 berkata demikian. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan apabila aku telah pergi ke situ, waktu dia kembali ke surga, aku kembali ke surga dan menyediakan tempat bagimu. Dan apabila tempat itu sudah selesai, kata Yesus, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Adalah kerinduan Bapa, kerinduan Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita bisa kembali bersama-sama selama-lamanya di langit baru dan bumi baru. Tuhan rindu agar kita mengerti bahwa saudara dipanggil untuk tujuan ini, supaya saudara bisa satu kali tahu alamatmu, alamat jelasmu tahu, pasti langit baru dan bumi baru. Dan Yesus menyediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, itu sebabnya, karena di dalam Yesus kita adalah menjadi umat tebusan, dan Tuhan menyediakan kita langit baru dan bumi baru. Nama kita dalam kitab kehidupan. Maka Alkitab mengatakan, kewargaan kita bukan lagi kewargaan dunia ini. Kewargaan kita adalah kewargaan surgawi. Kita sementara dalam dunia ini menumpang. Kita sementara di dunia ini adalah orang asing. Kita sementara di dunia ini adalah seorang musafir. Dan dalam kemusafiran kita, kita tahu tujuan kita, arah perjalanan kita, kemana kita akan melangkah. Tujuan kita jelas, ke tempat yang Yesus telah sediakan bagi kita, yaitu rumah Bapakku, langit baru dan bumi baru. Filipi pasal 3, ayat 20 menegaskan tentang kewargaan negara kita. Kita baca bersama-sama. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Amin. Kewargaan kita bukan dunia. Kalau sekarang saudara punya identitas kartu tanda penduduk di dalam dunia ini, di negara Indonesia wajib orang punya kartu tanda penduduk, karena saudara terdaftar sebagai warga negara Indonesia, atau kalau di luar negeri warga negara tertentu dengan ID saudara. Artinya saudara resmi menjadi warga yang terregister, nomormu berapa. Dan saudara punya hak di sini. Tetapi ketika saudara mengerti firman Tuhan ini, baru kita bisa berkata bahwa status kita dalam dunia ini hanyalah sementara. Status kita dalam dunia ini hanyalah dalam perjalanan kita. Kita ini menumpang lewat. Karena Yesus telah mengubah status kewarganegaraan kita. Bukan lagi warga negara dunia ini, tapi oleh kematian Yesus dan meterai kepemilikannya, membuat kita pasti menjadi warga kerajaan surga. Tetapi saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saudara harus bisa menghayati, walaupun dalam status kita sudah menjadi warga kerajaan surga, tetapi saudara, kita mesti memahami bahwa untuk sungguh-sungguh menjadi warga kerajaan surga, ada sebuah tanggung jawab kita selama kita menumpang di dalam dunia ini. Walau kita sudah menjadi anggota kerajaan surga,
Tetapi ada sebuah tanggung jawab yang harus kita kerjakan selama kita menumpang di dunia ini sebelum nafas kita berakhir, jantung kita berhenti, kita menjadi kaku, tubuh kita menjadi terbujur kaku karena kematian. Maka selama hidup itu kita harus melakukan tanggung jawab kita. Dengan lain kata, kita harus mempersiapkan diri sebelum jam kehidupanmu berhenti kapanpun. Saya menyebutnya dengan jam kehidupan karena kita seperti jarum berputar. Jarum berputar. Dan selama jarum berputar itu, jam kehidupan itu berputar, saudara, saudara harus memaknai sebagai sebuah kesempatan. Bukan kesempatan memanfaatkan Tuhan demi kepentinganmu. Bukan memanfaatkan Tuhan untuk memuaskan kedaginganmu. Bukan memanfaatkan gereja sebagai tempat saudara mencari kekayaan dengan doa-doamu dan kemudian ditumpangin tangan oleh banyak hamba Tuhan seperti praktek perdukunan. Bukan itu. Saya ngomong dengan jelas sekali lagi. Banyak gereja seakan-akan menjadi tempat mencari pesugihan. Karena orang datang mencari berkat, ditumpangin tangan, lalu pendeta selalu berkata, ikut Yesus berlimpah-limpah. Itu praktek perdukunan yang berjubahkan pelayanan dan berjubahkan rohani. Bukan itu. Tapi kesempatan yang saya maksudkan adalah bagaimana kita bertanggung jawab, menempa hidup diri kita sendiri, membentuk diri kita sendiri. Dengan lain kata, itulah cara kita mempersiapkan diri untuk menerima panggilan Allah masuk dalam langit baru dan bumi baru. Itu berarti yang pertama tanggung jawab kita adalah saudara harus hidup kudus tanpa cacat, tanpa celah. Saudara punya tanggung jawab yang pertama, harus berjuang untuk hidup seperti Yesus hidup, yaitu hidup kudus tanpa cacat celah, berkenan kepada Bapa. Tidak mungkin orang layak sebagai anggota kerajaan surga kalau hidupnya didapati masih compang-camping. Tidak mungkin orang yang hidupnya diperhamba oleh dosa lalu layak menjadi warga kerajaan surga. Tidak mungkin. Makanya saya mengkritik keras orang Kristen yang memiliki pola pikir asal percaya Yesus pasti masuk surga, tanpa mengoreksi hidupnya, tanpa melihat hidupnya, tanpa mengontrol hidupnya. Dia pikir walaupun berperilaku buruk, berperilaku yang tidak benar, berperilaku nipu sana sini, berperilaku juga mengkhianati orang, berperilaku menyakiti hati orang, dan hidup kita masih suka melakukan apa yang kita mau, suka-suka diri kita sendiri, untuk menyenangkan diri kita. Lalu orang berpikir hanya karena ke gereja, dia yakin masuk surga. Dan itu sebabnya seringkali kita dengar di gereja, ada satu kalimat yang seringkali dilontarkan oleh pendeta. Siapa yang percaya Yesus pasti masuk surga. Apakah saudara yakin kalau saudara mati sekarang masuk surga? Lalu orang katakan, amin. Yes, saya yakin dan percaya. Yakinmu berdasarkan apa? Keyakinanmu berdasarkan apa? Sebab yang namanya kehidupan itu mesti logis. Penghayatan akan Tuhan juga harus realistis dan logis. Bukan mistis, bukan fantasi. Keselamatan yang Allah maksudkan bukan mistis. Keselamatan itu logis, realistis. Dimulai dari perubahan hidup kita. Karena itu saudara yang Tuhan kasihi, untuk bisa mencapai hidup yang kudus tanpa cacat celah sebelum Yesus datang menjemput kita kembali, maka itu berarti kita tidak boleh terikat oleh apapun di dalam dunia ini. Tidak boleh terikat hatimu, batinmu terhadap apapun dalam dunia ini. Engkau harus terikat hanya dengan satu, Tuhan. Jangan engkau berharap dunia akan menyenangkan dirimu. Jangan berharap kepada harta kekayaan yang menjadi sumber bahagiamu. Orang yang terikat dengan Tuhan, dia akan bisa menghayati dekat dengan Tuhan. Itulah segala-galanya. Menyerahkan diri kepada Tuhan, total hidup untuk kepentingan Tuhan, itulah kebahagiaan yang tertinggi. Dan bagi dia, dan bagi kita,
kita mesti punya moto, Tuhan bagiku itu cukup. Tuhan bagiku itu cukup. Meski saudara selama hidup dalam dunia ini yang tidak lama, mungkin 70-80 tahun itu hanyalah waktu singkat dibanding dengan kekekalan. Saudara tidak memiliki apa-apa. Saudara menderita karena berbagai-bagai hal. Jangan persoalkan hal itu. Tapi harus memperkarakan hidup kita. Apakah kita sudah berkenan kepada Bapa atau belum? Saudara jangan memperkarakan, saya belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya motor, belum punya penghasilan tetap. Saudara jangan fokus memperkarakan itu. Tapi fokuslah memperkarakan dirimu. Seandainya hari ini, malam ini, atau tengah malam nanti, Tuhan mengambil hidupmu dari dunia ini. Apakah hidup kita sudah didapati berkenan atau belum? Kita mesti realistis berpikir. Tidak ada yang tahu sampai umur berapa kita hidup. Sampai berapa lama lagi kita menikmati nafas di hidung kita. Tapi yang perlu kita perkarakan adalah Tuhan. Kalau engkau naik ke surga dan menjadikan tempat bagiku, dan kau akan kembali menjemputku. Pertanyaannya bukan kapan Tuhan menjemputku. Pertanyaannya adalah, apakah aku siap kalau anytime, kapanpun Tuhan menjemput kita. Kalau Tuhan menjemput kita di usia 30 tahun, di usia itu kita didapati sudah tidak bercacat tanpa bercela. Kalau Tuhan menjemput kita di usia 80 tahun, di usia itu kita dipastikan dan harus memastikan diri kita harus hidup tanpa cacat, tanpa celah. Karena itu, maknailah setiap hari, setiap saat sebagai kesempatanmu untuk menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Maknailah setiap hari, saudara harus menghayati hidup ini sebagai kesempatan untuk hidup seperti Yesus dan menyenangkan hati Bapa. Dan itu tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Tidak mudah. Saya juga sama, terseok-seok, jatuh bangun. Tapi Tuhan tahu kedalaman hati kita. Kita rindu makin hari, makin berkenan kepada Tuhan. Mari kita berjuang untuk hal itu. Mari terus kerahkan seluruh energi perhatianmu. Dan saya tahu bahwa untuk mencapai maksud tujuan Tuhan itu tidak mudah. Dan itulah sebabnya Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga untuk apa? Supaya Roh Kudus itu diutus di antara kita, menyertai kita. Saudara yang Tuhan kasihi, dia naik ke surga, lalu kemudian Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diutus, dan Roh Kudus itu adalah Parakletos. Parakletos itu artinya pembela. Parakletos itu artinya penolong, pendamping, pembimbing. Tentu pembimbing dalam seluruh kebenaran. Saudara, dengan dicurahkannya Roh Kudus, sekarang kita punya tanggung jawab untuk berjuang membangun kesucian Tuhan. Makanya tadi saya katakan, untuk menjadi seperti yang Yesus inginkan, yang Bapa inginkan, itu tidak mudah. Saudara mudah mencari uang loh, saudara. Percaya nggak? Saudara lebih mudah mencari uang. Saudara lebih mudah membangun bisnis dari nol menjadi hebat, itu lebih mudah. Saudara lebih mudah membangun karir di dunia ini. Lebih mudah daripada saudara mencari Tuhan. Mencari Tuhan di sini bukan sekedar saudara tutup mata, lipat tangan, lalu berdoa. Lalu saudara maknai itu sebagai mencari Tuhan. Kata mencari Tuhan yang saya maksudkan itu adalah bagaimana kita harus mematikan daging kita. Mematikan monster jahat dalam diri kita. Keinginan-keinginan kita. Supaya hanya kepentingan Bapa saja yang kita hidupi. Dan itu tidak mudah. Kalau kita mau hidup seperti itu berarti pertama, kita harus memaknai seluruh hidup kita ini milik Tuhan. Amin. Kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus dan menjadi miliknya. Artinya kita tidak punya hak atas hidup kita, seluruh hidup kita itu milik Tuhan. Seluruh yang kita punya, yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, itu milik Tuhan. Dan harus digunakan untuk melayani kepentingan kerajaan surga. Kalau orang terikat dengan dunia ini,
berarti dia akan terikat dengan harta. Dia merasa hartanya miliknya, rumahnya miliknya, mobil miliknya, semua miliknya. Sehingga dia berkata, ini milikku. Dan untuk mengelabui Tuhan, lalu dibagilah. Tuhan, engkau 1/10, engkau 10% milikmu, 9% milikku. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan bukan lagi masalah 10%, 20%. Zona hidup kita adalah seluruh hidup kita, seluruh milik kita, itu miliknya Tuhan. Dan selama kita hidup, selama kita diberikan masa waktu, jam hidup itu masih berputar, itulah kesempatan kita harus membangun kekudusan seperti kekudusannya Allah. Itu tidak mudah, karena itulah Roh Kudus menjadi pembela kita, pembimbing kita dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu menjadi guru agung kita, Roh Kudus menjadi penolong kita, supaya benarlah apa yang Alkitab katakan dan tergenapi, apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Dalam hal ini kata itu bukan berarti yang sakit disembuhkan, yang mustahil bagi kita, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Maksudnya, apa yang tidak mungkin kita lakukan menurut kekuatan daging kita, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, Dia memampukan kita menembus batas, sehingga kita bisa menghayati hidup ini harus semakin indah, batin kita semakin indah, semakin serupa dengan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, jadi ketika Roh Kudus dicurahkan, kita memiliki tanggung jawab. Benar Yesus mati di atas salib oleh anugerahnya, dan kita menjadi anak-anaknya. Sekarang Tuhan utus Roh Kudus mendampingi kita. Bagaimana saudara bisa hidup seperti yang Allah inginkan? Perlu saya katakan kepada saudara, hidup seperti yang Allah inginkan, standarnya bukan hukum agama yang tertulis, tetapi sepenuhnya adalah kehendak Bapa di surga. Karena itu saudara harus bisa menangkap sekarang, hidup suci itu bukan hanya berarti melanggar moral agama, tapi hidup suci itu harus dihayati sebagai hidup kita, pikiran kita harus selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa, dan ini yang dimaksud dengan sempurna seperti Bapa. Setiap orang berbeda-beda, standarnya berbeda-beda, tuntutannya berbeda, levelnya berbeda. Tidak mungkin anak 5 tahun dituntut harus bisa melakukan anak umur 30 tahun, tidak mungkin. Sempurna setiap kita berbeda. Tapi Alkitab katakan kita harus berjuang untuk hidup selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa di surga. Dan untuk bisa hidup selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa itu, kita tidak bisa menaruh landasannya kepada apa yang tertulis, yang hanya tahu halal dan haram, hitam dan putih. Tapi Roh Kudus itulah yang membimbing kita untuk mengerti apa yang Bapa inginkan dan menjadi kesenangan Bapa di surga. Saudara yang Tuhan kasihi, karena itu gunakanlah kesempatan ini. Ketika Roh Kudus dicurahkan bagi kita, maka Roh Kudus ini harus kita berikan tempat yang seluas-luasnya membimbing kita. Roh Kudus itu powerful menolong kita, powerful berkarya dalam diri kita. Tapi semua tergantung kita. Semua tergantung kita. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan hal ini kepada saudara ya. Perubahan dalam hidup seorang Kristen tidak pernah terjadi secara mistis. Tidak pernah. Saya ulang sekali lagi. Perubahan hidup orang Kristen tidak pernah terjadi secara mistis. Artinya, waktu dicemplungkan ke dalam air dibaptis Islam. Bahkan ada gereja-gereja tertentu sebelum orang itu dipakai kolamnya, dikasih minyak, dikasih anggur, apapun sebagainya. Saya tidak komentar hal itu. Tapi yang saya maksudkan, perubahan itu tidak karena proses mistis. Perubahan hidup seorang bukan karena dicemplungkan ke air lalu keluar dari air menjadi manusia baru dan berubah. Tidak. Perubahan itu berlangsung secara natural, proses natural, dan logis. Jadi kalau melihat bagaimana hidupmu berkenan kepada Tuhan, bukan nanti,
di balik kubur. Dari sekarang, engkau bisa mencium keharuman hidupmu. Kalau engkau melihat surga nanti, bukan nanti. Di dunia ini engkau bisa sudah mencium dan dicium keharuman surga itu dalam diri saudara. Karena itu perubahan itu harus dihayati sebagai tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita, bukan peristiwa mistis. Dengar baik-baik saudara. Berhenti menjadi orang Kristen yang bodoh. Bahkan dibodoh-bodohin sama pendeta, hamba Tuhan, penginjil, apapun namanya. Saudara, kalau mau berubah, hidup lahir baru, saya baptis, pasti kau jadi manusia baru. Itu kebodohan yang membodoh-bodohi orang. Tapi saya memberitahu bahwa perubahan menjadi manusia baru itu adalah proses natural dan logis. Seiring dengan kedalaman kita menyerahkan hidup kita, kedalaman kita rela mematikan daging kita, maka progresivitas itu akan terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita makin lama makin menghayati hidup dalam kesucian. Orang yang hidup suci bukan saja tidak berdosa, tapi orang hidup suci itu adalah orang yang tidak bisa lagi berbuat dosa. Dan itu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita dipersiapkan untuk hal itu, saudara. Karena itu Roh Kudus dicurahkan untuk menjadi pendamping kita, penolong kita, supaya kita bisa berubah. Tanggung jawab kita, tanggung jawab saudara untuk berubah, merespon, menggunakan kesempatan anugerah itu. Bukan nanti, bukan atau setelah dibaptiskan, atau setelah saudara minum anggur perjamuan, makan roti perjamuan, atau bahkan ada orang mengolesi minyak urapan, minyak bimoli, apapun namanya. Bukan itu. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan apapun juga, siapapun juga. Tapi saya menyampaikan kebenaran buat saudara. Bahwa perubahan itu menjadi seperti yang Allah inginkan, tanggung jawab kita. Ada seorang ayah yang punya uang yang banyak, kaya, bisa mengkuliahkan anaknya ke luar negeri, ke Jerman. Tentu ayahnya bermaksud dan ingin agar anaknya setelah menempuh pendidikan di Jerman akan menyerap keahlian tertentu di Jerman dan pulang ke Indonesia, dia menjadi orang yang punya skill, punya kemampuan, daya kompetensi yang tinggi, dan dia bisa bersaing dan berguna bagi negara, bagi masyarakat, dan terlebih untuk membangun pekerjaan Tuhan. Tetapi selama di Jerman itu adalah sebetulnya tanggung jawab daripada anak ini. Apakah benar-benar dia memanfaatkan powerful bapaknya ini, kekuatan ekonomi bapaknya ini, untuk dimanfaatkan membentuk dirinya menjadi pintar dan cerdas? Tapi faktanya, saudara, ada banyak orang tua mesti kecewa karena setelah mengutus dan menyekolahkan anaknya ke luar negeri, di sana justru terjerumus dengan pergaulan bebas, menimbulkan banyak masalah, bahkan karakternya berubah. Pulang ke Indonesia tidak lagi mengenal budaya timur, yang diandalkan budaya barat, rusak hidupnya. Bahkan yang sangat menyedihkan, ada orang Kristen yang ngambil doktor di Amerika, terlibat dengan kasus perkosaan begitu banyak orang, sehingga harus berurusan dengan hukum Amerika, dan sekarang masuk dalam penjara super ketat. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau seorang anak tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu, hancur hidupnya. Dan saya ingin beritahu saudara, seperti itulah Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus tidak memaksa saudara. Roh Kudus tidak akan datang dengan tangan besi memaksamu berubah. Dia lembut, dia penuh kasih, dia sabar. Dan dia tidak memaksamu. Tapi keputusan berubah tidak berubah. Bukan terletak kepada Allah, tapi kepadamu. Tanggung jawabmu untuk merespon kesempatan yang Allah berikan. Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan. Dan itulah sebabnya Yesus mengatakan sangat berguna kalau dia naik ke surga, supaya Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita. Efesus 1 ayat 13-14 berkata demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu.
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara, puji Tuhan, Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu dicurahkan, Roh Kudus itu menjadi meterai dalam diri kita. Dan kita dimeteraikan menjadi milik Allah. Dan itu sebagai fasilitas Allah mengembalikan kita kepada rancangan semula. Jadi, saudara, Roh Kudus itu adalah fasilitas yang Tuhan berikan untuk kita menjalani hidup dikembalikannya kepada rancangan semula, karena Roh Kudus itulah yang membimbing kita dalam seluruh kebenaran. Dan yang kedua, Roh Kudus itulah jaminan kita dibentuk untuk bisa mencapai standar idealnya sebagai umat tebusannya, sehingga kita layak menjadi milik Allah sepenuhnya. Jadi milik Allah sepenuhnya bukan klaim sepihak, bukan. Milik Allah sepenuhnya itu adalah ketika kita bertanggung jawab, bersedia dibentuk dalam tuntunan Roh Kudus sampai pada level kita seperti Yesus, sempurna seperti Bapa, baru kita menjadi milik Allah sepenuhnya. Orang yang masih mencari kepentingan diri sendiri, mencari kesenangan diri sendiri, dia terikat dengan kesenangan dunia, masih terikat dengan branded tertentu dan lain sebagainya, tidak akan pernah bisa dimiliki Allah. Bahkan mungkin tidak dikenal oleh Allah. Tapi ketika orang yang bersedia mematikan hidupnya, total mengosongkan bejana hidupnya, maka Roh Kudus akan menggarap kita. Roh Kudus menggarap kita oleh anugerahnya. Dan kita mengambil tanggung jawab untuk merespon tuntunan Roh Kudus itu melalui ketaatan kita, kebersediaan kita, berjuang mematikan hidup kita. Minggu lalu saya sampaikan bahwa musuh terbesar dalam hidup kita bukan orang lain. Musuh godaan terbesar itu bukannya iblis. Jangan salahkan iblis kalau orang jatuh dalam dosa. Iblis itu tidak memaksa orang jatuh dalam dosa. Iblis itu hanya menggoda. Stimulus dalam pikiran, dalam pandangan mata, hati, keinginan hati. Tapi yang memutuskan kita mau taat atau tidak, itu pada diri kita. Dan dalam diri kita ada dua kekuatan. Kekuatan Allah dan kekuatan daging kita. Kadangkala kita masih sadar, kita mesti mengakui kekuatan daging begitu besar dalam diri kita, menyeret kita, mempengaruhi kita. Karena kita memang sudah rusak terbentuk oleh dunia ini. Dan itu iblis bangkitkan dalam hidup kita. Sehingga kita berpikir seakan-akan bahwa dengan meraih segala sesuatu dalam dunia ini, itu menjadi jaminan kita bahagia, menjadi jaminan kita bernilai di hadapan Tuhan. Tidak. Saudara, saya mau katakan, musuh terbesarmu itu adalah dirimu sendiri. Taklukkan. Nggak ada yang bisa menolong saudara, kecuali saudara sendiri. Nggak ada. Kecuali dirimu sendiri. Dan untuk bisa menaklukkan, dengan kekuatanmu kau nggak bisa. Tidak bisa, tidak cukup. Maka itu sebabnya Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita untuk menjadi parakletos bagi saudara. Pendamping saudara, penolong saudara, pembimbing saudara. Haleluya. Saudara, itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 16, ayat 7 dan 13, berkata demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Lebih baik bagiku pergi, kata Yesus. Lebih baik bagimu untuk aku kembali ke surga, karena aku akan mengutus penolong yang lain. Saudara, Roh Kudus inilah yang menjadi pendamping kita, penolong kita. Dan Yesus dan Roh Kudus, maksud saya, tidak memaksa kita untuk melakukan kalau kita tidak menyetujuinya. Roh Kudus itu lembut, saudara. Lembut. Sebab memang Allah itu lembut. Sabar. Bahkan ketika kita berbuat dosa, Allah seakan-akan diam, 1000 kata. Bahkan ketika kita melakukan pelanggaran, Allah seakan-akan berdiam diri. Tapi saudara tahu, dan itu mendukakan Roh Kudus, mendukakan hati Tuhan. Karena itu saudara, ayo, saya ingin mengajak saudara berubah. Melalui ibadah kenaikan Yesus pagi ini, saya mendorong saudara untuk menghayati kekristenan itu secara benar.
berhenti menjadi orang Kristen fantasi, berhenti jadi orang Kristen yang selalu mengkaitkan dengan mistis, tapi berjuanglah secara natural, logis, realistis, bahwa kita harus menghayati kesempatan hidup ini sebagai perjuangan untuk menjadi serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa, dan itu hanya bisa kita lakukan dan kita bisa penuhi karena Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Berdoalah kepada Tuhan, Bapa, penuhkan aku dengan Roh-Mu. Bila Roh-Mu memimpinku, Roh Kudus-Mu membimbingku, dan Roh Kudus-Mu akan membukakan kepadaku kebenaran-kebenaran. Kenapa, saudara? Karena Roh Kudus itu dicurahkan bagi kita. Saudara, yang terakhir, kenaikan Yesus ke surga. Bukan saja dia menyediakan tempat. Yang kedua, bukan saja dia mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita. Yang ketiga, Yesus naik ke surga supaya mandat pelayanan itu diberikan kepada kita. Ketika Yesus naik ke surga, maka mandat pelayanan, estafet tugas pelayanan itu diserahkan kepada murid-muridnya. Dan dalam hal ini murid-murid itu mewakili keberadaan kita, gereja Tuhan, dan kita sebagai orang percaya. Karena itu tugas saudara sekarang ini, saudara harus menerima mandat Yesus, mandat Kristus, untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan kalau saudara sebagai mandataris Tuhan Yesus, maka saudara harus menerima mandat itu dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana pada zaman masa lalu Indonesia punya mandataris MPR. Saudara, demikian juga kita mesti menjadi mandataris surga. Harus menjadi utusan-utusan Kristus. Alkitab katakan begini dalam Yohanes 20 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Wow. Saudara, engkau dipanggil oleh Tuhan, saudara harus bisa menghayati, itu adalah kesementaraan dalam dunia ini, sebagai kemusafiran kita, tujuan kita langit baru dan bumi baru. Saudara punya tanggung jawab yang pertama, membentuk hidupmu menjadi layak, tanpa cacat, tanpa celah. Yang kedua, saudara harus melalui hidupmu yang sudah diubahkan itu, saudara harus menjadi utusan-utusan Kristus. Utusan-utusan Kristus di sini adalah orang-orang yang menjadi alat Tuhan, menyampaikan Injil kerajaan surga kepada banyak orang. Dan dalam hal ini jangan dihayati bahwa yang disebut sebagai penerima mandat Tuhan atau utusan-utusan Tuhan itu hanyalah kelompok-kelompok tertentu yang disebut sebagai kelompok-kelompok rohaniawan seperti pendeta, penginjil, guru agama, majelis, dan lain sebagainya. Kita semua adalah utusan-utusan Kristus. Dalam perkembangan gereja, mengkristallah menjadi dua bagian. Satu disebut dengan rohaniawan, satu disebut dengan kaum awam. Ini adalah sebuah pemaknaan formula yang salah. Sebab tidak ada lagi di dalam Kristus yang namanya rohaniawan dan kaum awam. Kendati pun demikian, memang ada orang-orang tertentu yang memiliki jabatan khusus dalam gereja. Bukan berarti bahwa orang yang memiliki jabatan khusus itu dia lebih dekat daripada orang yang biasa atau memiliki tugas yang lebih daripada kita. Kita semua sama sebagai utusan Kristus. Dan sebagai utusan Kristus, syaratnya adalah satu. Seorang utusan harus dapat mencerminkan siapa yang mengutusnya. Hidup saudara harus sesuai dengan kehidupan Allah dalam dirimu. Dan untuk menjadi saksi-saksi Kristus, saudara, maaf cakap ya, maaf bicara, tidak dibutuhkan kecakapanmu berbicara. Saudara mungkin seorang orator yang hebat, pembicara yang hebat, tapi bukan itu syarat mutlak saudara menjadi saksi Kristus. Kendati pun saya katakan itu penting.
Tapi lebih penting lagi adalah garap dirimu sendiri. Kalau dirimu sendiri sudah benar, maka dirimu sendiri itulah menjadi kesaksian yang tidak perlu diucapkan. Saudara tidak selalu pergi kemana-mana lalu kita bicara sama orang, mari duduk di sini. Yohanes 14:6 berkata, Yesus jalan kebenaran dan hidup. Kita ngomong selalu ayat, kita buka Alkitab, katanya kita mau bersaksi. Kita selalu buka Alkitab kemana-mana. Enggak harus begitu, saudara. Kalau saudara bicara Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, orang harus dapat melihat dalam dirimu bahwa Yesus yang ada di dalam hidupmu sudah mengubah hidupmu menjadi benar. Yesus dalam dirimu harus sudah dapat dibuktikan. Dia memancarkan hidup dan hidup itu harus keluar dari hidupmu menjadi mata air yang hidup. Sehingga orang dapat menikmati hidupmu sebagai sumber mata air yang memancarkan, membawa orang lain segar, sehat, kuat. Artinya di sini, saudara harus menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Dimanapun kau berada, engkau bisa memuliakan nama Tuhan melalui caramu berbicara, melalui pergaulanmu, melalui medsos saudara. Apa yang kau tulis di media sosial harus mencerminkan siapa saudara. Berbicara dengan orang harus dapat mencerminkan saudara adalah anak Tuhan, sehingga saudara tidak perlu mendeklarasikan saya orang Kristen. Orang dapat membaca bahwa engkau adalah anak-anak kerajaan yang berperilaku agung, mulia, terhormat. Karena Yesus dalam diri saudara itu sungguh-sungguh menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi saudara. Karena itu saudara adalah utusan-utusan Kristus. Dimanapun kau berada, saudara berbisnis, di tempat kau berbisnis, jadilah utusan Kristus. Saudara seorang dokter, para medis, sebagai seorang dokter, tenaga medis, dimanapun kau berada, di situ engkau harus menjadi utusan Kristus. Seorang pebisnis apapun, di tempat engkau bekerja, karyawan apapun, di bidang apapun, di situ engkau harus menjadi utusan Kristus. Dan sebagai seorang guru, profesimu juga harus menjadi utusan Kristus. Dalam seluruh lini hidup kita, kita harus menghayati sebagai tempat di mana kita mengabdi bagi kerajaan surga. Karena hidup ini adalah dipanggil oleh Kristus, hidup bagi kepentingan Kristus, dan hidup kita harus memancarkan kemuliaan Kristus. Saudara, kekristenan bukan bicara soal kuantitas. Kekristenan bicara soal kualitas. Karena itu, saudara yang melayani Tuhan, jangan bersedih ketika jemaatmu hanya terhitung dengan jari. Jangan bersedih ketika mungkin jemaatmu hanya belasan orang. Bukan itu. Bukan itu standar berkenan kepada Tuhan. Tapi bagaimana hidupmu menjadi saksi Kristus, supaya dalam kelompokmu, hidupmu dapat dinikmati, nama Tuhan dimuliakan. Dan engkau bisa membimbing setiap orang. Bukan hanya karena engkau pandai bicara, tapi hidupmu dapat dibagi, hidupmu menjadi teladan. Karena kita dipanggil bukan sekedar sebagai pengajar, hidup kita dipanggil untuk menjadi utusan Kristus, garam dan terang dunia. Garam tidak perlu ngomong saya garam, tapi orang dapat menikmati. Dari rasanya orang tahu dia itu garam. Terang tidak perlu banyak bicara, aku terang. Ketika saklar rumah ditekan ke posisi on, maka terang itu menyala, gelap itu pergi. Maka kita tidak perlu mendeskripsikan apa itu terang. Terang itu dapat dihayati. Hidup kita pun demikian. Menjadi Kristen tidak perlu kita banyak bicara teori. Menjadi seorang teolog itu baik. Menjadi seorang sarjana teologi itu baik. Tapi lebih baik lagi adalah bagaimana pemahamanmu terhadap Tuhan berdampak, berimplikasi kepada pembentukanmu menjadi serupa dengan Yesus. Dan hidupmu harus bermakna bagi orang lain. Karena kita ini adalah utusan Kristus. Satu kali kita akan tinggalkan dunia ini. Kita tidak membawa apa-apa. Semua yang kita miliki, yang tadi saya singgung, rumah atas nama kita, benarkah itu milik kita? Bukan. Itu hanya hak pakai selama numpang dalam dunia ini. Setelah engkau mati, rumahmu engkau akan bawa. Mobilmu yang mungkin 5, engkau nggak akan bisa bawa 1 pun. Kita tidak bawa apa-apa. Tapi ketika kita kembali kepada Tuhan, kita membawa pertanggungjawaban kita. Apakah kita sudah berfungsi dan berperan di dalam kerajaan surga selama numpang di bumi ini sebagai utusan-utusan Kristus yang melalui hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Saudara, tentu hal ini bukan berarti saudara tidak boleh gagal. Setiap orang punya masa lalu, setiap orang punya kesalahan, setiap orang punya kelemahan. Tetapi biarlah kita belajar terus-menerus, karena kekristenan itu bicara soal progresivitas.
aktif bergerak. Dan setiap kali saudara salah, kita mengakui sama Tuhan. Setiap kali kita gagal, kita bangkit lagi. Sebab Tuhan tidak berbicara tentang hidup kita yang masa lalu, bahkan yang kemarin. Yang Tuhan bicara adalah hidupmu hari ini, dan mau menjadi seperti apa di kemudian hari. Dan kita mesti bersedia katakan, Tuhan, aku siap untuk menjadi utusanmu di tengah dunia ini. Dalam segala keadaanku, keterbatasanku, aku bersedia. Dan aku percaya, Engkau tahu kedalaman hatiku, aku mengasihi Engkau. Karena itu saudara yang Tuhan kasihi, sebagai orang percaya, di hari kenaikan Yesus Kristus hari ini, saya mengajak saudara berubah. Mari berubah saudara. Jangan jadi orang Kristen pada zona nyaman. Saudara sudah merasa cukup kalau ke gereja, sudah cukup kalau sudah menjadi anggota gereja, sudah cukup kalau sudah merasa sudah melayani dengan talentamu. Saudara merasa nyaman hidup ini dengan kau punya gedung besar, jemaat besar. Kekristenan tidak boleh berhenti pada zona nyaman. Kekristenan harus memperkarakan diri kita. Apakah kita sudah layak di depan Tuhan? Sudah layak sebagai utusan Kristus atau belum? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadilah utusan-utusan Kristus yang melalui hidupmu nama Tuhan dimuliakan. Sehingga ketika Yesus datang kali kedua kelak menjemput kita, kita akan menerima satu kalimat yang berkata, inilah anakku yang berkenan. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Amin. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa